Biasanya kan kalau kita dengar kata murka Tuhan, yang kebayang itu api, petir, hukuman yang dahsyat. Tapi, gimana kalau konsepnya itu justru jauh lebih bikin merinding dari itu? Di surat Roma pasal 1, kita diajak melihat gagasan yang beda banget. Sebuah peringatan tentang kekacauan yang terjadi, justru saat Tuhan memilih untuk diam. Nah, pertanyaan ini nih yang mengubah segalanya. Coba bayangin deh, hukuman terberat itu ternyata bukan saat Tuhan turun tangan secara aktif, tapi justru saat Ia diam. Saat Tuhan memilih buat mundur dan membiarkan kita sendirian dengan pilihan-pilihan kita. Inilah inti dari konsep keadilan ilahi yang akan kita bedah sama-sama. John Calvin nih ngasih perspektif yang tajam banget. Murka Tuhan itu bukan ledakan emosi yang acak. Bukan, ini adalah sebuah konsekuensi yang logis. Sebuah respons yang adil waktu tawaran kasihnya ditolak mentah-mentah sama manusia. Oke, kita masuk bagian pertama, dan siap-siap ya, ini mungkin bakal sedikit mengejutkan. Menurut Rasul Paulus, murka Tuhan itu bukan sesuatu yang baru akan datang nanti di masa depan. Kita nggak sedang menunggunya, justru kita sudah hidup di tengah-tengahnya, sekarang juga. Kuncinya ada di satu kata Yunani yang dipakai Paulus, apokaliptetai. Kata ini nggak berarti telah dinyatakan atau akan dinyatakan. Ini adalah bentuk present continuous, yang artinya murka itu sedang terus-menerus dinyatakan. Jadi ini adalah sebuah proses aktif yang lagi bekerja di balik layar dunia kita saat ini juga. Jadi wujudnya kayak gimana? Nah, ini dia yang bikin merinding. Bukan dengan petir, tapi dengan penarikan diri. Inilah yang disebut murka pasif dari Tuhan. Hukuman yang paling menakutkan adalah saat Tuhan seolah-olah berkata, "Oke, silakan lakukan sesukamu," terus Ia membiarkan kita jatuh ke dalam kekacauan yang kita ciptakan sendiri. Dan ini bukan detail kecil loh, Paulus mengulanginya sampai 3 kali. Kayak pukulan genderang yang terus berbunyi, Allah menyerahkan mereka. Pengulangan ini sengaja banget. Ini adalah penekanan yang keras buat nunjukin kalau inilah mekanisme utama dari murkanya. Paulus seolah-olah menggambarin sebuah spiral kehancuran yang serem banget. Semuanya berawal dari penyerahan kepada kenajisan. Terus berlanjut ke hawa nafsu yang memalukan. Dan puncaknya, pikirannya rusak total, yang nggak bisa lagi bedain mana yang benar dan mana yang salah. Pesannya jelas, dunia yang ditinggalkan Tuhan itu nggak jadi bebas. Dunia itu hancur dari dalam. Tapi pertanyaannya sekarang, kenapa? Kenapa ini semua bisa sampai terjadi? Apa sih akar masalahnya? Nah, Paulus mendiagnosisnya bukan sebagai masalah ketidaktahuan, tapi sebagai sesuatu yang jauh lebih mendasar dalam kondisi kita sebagai manusia. Calvin punya istilah keren buat ini, suppressio veritatis, yang artinya menekan kebenaran. Idenya begini, manusia itu bukannya nggak tahu tentang Tuhan. Jauh di lubuk hati, kita semua tahu. Tapi pengetahuan itu secara aktif kita tekan, kita abaikan, supaya kita bisa terus melakukan apa yang kita mau. Ini adalah penolakan yang disengaja. Terus, kalau kebenaran soal Tuhan ditekan, apa yang terjadi? Nah, Martin Luther punya gambaran yang brutal, tapi kena banget. Hati manusia adalah pabrik berhala. Saat kita berhenti menyembah Sang Pencipta, kita tuh nggak lantas berhenti menyembah. Kita cuma cari penggantinya. Bisa jadi uang, kekuasaan, atau bahkan diri kita sendiri. Nah, disinilah sambungannya. Penyembahan berhala itu bukan konsep teologi yang abstrak. Itu adalah kode sumber dari semua kerusakan moral. Saat kita mendewakan uang, kekuasaan, atau ego, kompas moral kita langsung rusak. Semua masalah sosial yang kita lihat, ketidakadilan, kekerasan, itu semua cuma gejala dari hati yang salah arah. Oke, sampai sini mungkin kedengarannya suram banget ya. Tapi, disinilah kita harus putar balik cara pandang kita 180 derajat. Gimana kalau semua murka dan penyerahan ini bukanlah akhir dari cerita? Gimana kalau ini sebenarnya adalah bentuk belas kasihan yang keras, sebuah peringatan yang menyakitkan, tapi tujuannya untuk menyelamatkan? Jadi ada 2 cara nih buat lihat murka Tuhan. Cara yang salah kaprah, yang populer, melihatnya sebagai emosi ilahi yang kejam dan hukuman final. Tapi pemahaman teologis yang lebih dalam, melihatnya sebagai ekspresi keadilan yang kudus. Sebuah mercusuar peringatan yang tujuannya justru menyelamatkan, bukan menghancurkan. Coba deh bayangin analogi ini ya. Seorang ayah yang malas dan cuek bakal ngebiarin anaknya main di tepi jurang, biar dia nggak repot. Tapi ayah yang bener-bener sayang, dia bakal turun tangan. Bahkan kalau itu berarti harus bersikap tegas dan mungkin menyakitkan, dia bakal tarik anaknya kembali dari bahaya. Disiplin yang keras itu bukan tanda benci, tapi justru bukti kasih yang mendalam. Dan inilah kenapa Paulus sengaja banget memulai surat Roma dengan bab yang kelam ini. Dia itu lagi nyiapin panggung.
Karena tanpa kita paham betapa gelapnya kondisi kita di bawah murka, kita nggak akan pernah bisa benar-benar silau dan takjub oleh terangnya kabar baik tentang kasih karunia yang akan dia jelaskan nanti. Oke, setelah paham semua ini, pertanyaannya kan, terus kita harus gimana? Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita seharusnya hidup di tengah dunia yang kondisinya seperti ini? Kurang lebih ada 4 respons kunci. Pertama, kita harus belajar membaca tanda-tanda zaman, melihat krisis dunia bukan sebagai kebetulan, tapi sebagai peringatan. Kedua, kita harus berani ngomongin kebenaran secara utuh, baik tentang murka maupun kasih karunia. Ketiga, hidup kita sendiri harus jadi saksi yang kontras dengan kekacauan di sekitar. Dan yang terakhir, kita harus berpegang teguh pada harapan akan adanya pemulihan total di masa depan. Pada akhirnya, memahami betapa pahitnya murka Tuhan itu punya satu tujuan utama. Seperti yang dikatakan Calvin, hal itu membuat kita bisa benar-benar merasakan betapa manisnya kasih karunia Kristus. Keduanya nggak bisa dipisahkan. Dan semua jalan pemikiran ini, muaranya cuma ke satu tempat, salib. Di sanalah, menurut Luther, dua hal yang mustahil bertemu, murka Tuhan yang adil atas dosa dan kasihnya yang tak terbatas pada manusia. Di salib, murka ditransformasikan menjadi kasih. Disitulah resolusi dari seluruh ketegangan ini. Jadi, sebagai penutup, ini pertanyaan untuk kita renungkan. Kalau semua krisis dan kekacauan di dunia ini adalah cara Tuhan untuk berteriak supaya kita mau mendengarkan, pesan spesifik apa ya yang sedang Ia coba sampaikan kepada kita hari ini?